Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. وقال الله تعالى أيضا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال أيضا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat terdiri salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tema pagi hari ini berkaitan dengan zikir dan juga taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jamaah sekalian, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan hadis qudsi yang mana Allah menyampaikan ana inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya membersamainya, menyertainya hina yadhkuruni, ketika dia mengingatku. Maknanya, jadi Allah ini tidak pernah lepas membayang-bayangi kita, mengawasi kita. Bahkan bayangan kita saja diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita, bahkan yang terdetik oleh hati kita, itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak pernah sedetik pun Allah lalai dari mengawasi kita. Tapi Allah sampaikan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan selalu bersamanya ketika dia mengingat aku. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan selalu berada bersama dengan kita. Tapi sebaliknya, sekali kita melupakan Allah, nasummoha fanasiyahum, sekali kita melupakan Allah, maka Allah juga tidak segan-segan melupakan kita. Jamaah sekalian, karena Allah bagaimana kita, diantaranya ya,
Apakah Allah memiliki tergantungan dengan kita? Enggak. Maksudnya Allah ini sudah seperti ada jaringan komunikasi antara kita dengan Allah. Ketika kita sambungkan komunikasi itu, ini kartu kita pasang di handphone kita itu ada chip itu, kita pasang kartu itu, meskipun kita nggak gunakan untuk nelpon, kita tidak gunakan untuk browsing internet misalkan, selama kartu itu masih ada, itu masih connect. Selama paket internet itu masih ada, meskipun nggak kita pakai internetan, nggak kita pakai untuk media sosial, itu koneksi masih nyambung. Jadi ada komunikasi, ada jaringan yang tersambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ketika kita pakai itu untuk komunikasi dengan Allah, sambungannya lebih bagus, apalagi berada di tempat yang pas. Makanya sinyal kehusyuan juga ada pengaruh juga. Contoh misalkan gini, ada sebagian orang yang sholat itu khusyuk ketika dia sholat tengah malam. Ada dia lebih nyaman sholat ketika dia berjamaah. Ada lagi dia posisi tempat masing-masing. Makanya setiap orang pasti tempatnya berbeda-beda sholat sunnahnya, terutama ya. Bisa jadi kapan di sini, suatu saat di sana, senyamannya dia. Kadang belum tentu selalu nyaman di sini, meskipun berada di paling depan kipas, depan AC, belum tentu paling nyaman juga. Sesekali dia pengen belakang tiang, sesekali dia pengen nyender. Ini berdasarkan kehusyuan koneksi yang dibangun di luar komunikasi tadi menggunakan data seluler. Nah ini jemaah sekalian, bahkan sampai dengan tempat saja sangat mempengaruhi. Ya contoh misalnya nih, orang sholat di masjid tujuannya kan biar nyaman, dengan fasilitas yang ada kipasnya, ada AC-nya. Ini mempengaruhi kenyamanan karena ukuran kita masih demikian. Bisa jadi kalau lagi sholat tiba-tiba dia matiin AC nih, kesel kita. Atau mati lampu misalkan. Padahal nggak ada urusannya sebenarnya antara sholat, AC dan juga dengan Allah itu nggak ada urusannya. AC itu kan di luar ketentuan daripada itu. Bahkan sholat di gurun pasir sekalipun kan nggak ngaruh kalau memang dia sudah koneksi dengan Allah. Tapi karena imannya kita masih ada embel-embelnya, jadi masih pengaruh tuh. Makanya saya sering wanti-wanti teman-teman sekalian, kalau kita sholat sudah didirikan nih, dan tidak ada yang menyalakan kipas misalkan, yang datang belakangan jangan sekali-kali nyalain, akan mengganggu yang lain. Karena bisa jadi dia memang ambil posisi itu untuk menghindari kipas mati itu, atau menghindari kipas nyala. Ini tiba-tiba datang nyalain klek atau matiin, nggak usah, cari aja posisi yang dia nggak sekiranya nggak terganggu dengan adanya kipas itu gitu. Kadang datang belakangan ya matiin lah, ya nyalain, nggak usah, sekiranya orang udah nyaman posisi itu, jangan diganggu dengan kita datang belakangan usil lagi. Ini mempengaruhi. Kadang langsung ngebatin, siapa sih datang matiin, datang nyalain. Kan ada orang yang alergi dengan itu. Jadi sekiranya di mana nyamannya ambil posisi itu, tapi jangan tetap mempertimbangkan perintah. Contoh misalnya sholat jamaah ya, afdolnya itu barisan paling depan, sebelah kanan baru sebelah kiri. Ini afdolnya demikian. Makanya saya sering wanti-wanti, ayo buruan isi belakang imam, jangan sampai diisi nanti, mohon maaf, tamu yang biasanya, maaf ya secara penampilan sih kita nggak lihat, cuman kan ada kepantasan juga untuk berdiri di belakang imam, seenggak-enggaknya berpakaian rapi. Jangan sampai nanti kita juga yang mungkin kadang suka membiarkan sengaja belakang imam atau sop depan diisi oleh orang-orang lain yang kadang suka jadi kurang estetik lah bahasanya. Oke ya, ini lanjut. Nah, selama kita mengingat Allah, fadhkuruni azkurkum. Jadi jangan salahkan ketika kita sedang lalai kepada Allah, Allah melalaikan kita.
Karena ada koneksi itu, Pak. Ada koneksi yang sudah kita bangun dengan Allah. Semakin kita pakai intens, maka jaringan akan semakin bagus. Apapun itu biasanya kalau sering kita pakai, maka kegunaannya, manfaatnya akan semakin terasa. Ketika kita mengingat Allah, in zakaroni fi nafsihi, ketika dia mengingat Allah dalam keadaan sendirian, biasanya orang sendiri itu banyak lalainya, merasa wah nggak ada yang ngelihat, saya bebas ngapain aja. Ketika kita sedang sendirian, maka Allah pun akan mengingatnya dalam kondisi Allah sendirian. Makanya sholat malam itu kenapa menjadi sholat yang paling utama setelah sholat fardu? Sampai masuk dalam hadis, masuk dalam Al-Quran perintahnya. Itu kalau kita pakai, kita manfaatkan, kita mengingat Allah dalam kondisi, dalam saat-saat sendirian, itu kita sama dengan sedang one by one, sedang face to face, berhadapan satu dengan satu. Sehingga kalau banyak permintaan itu, Allah sedang ngurusi kita spesial nih. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin. Dan ketika kita masih kondisi rame-rame begini, kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Dan makhluk-makhluk yang lain pun disuruh mengingat kita. Makanya sering kita jamaah sekalian, tanpa kita sadari, kita seringkali mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pertolongan di saat-saat kita tidak menduganya bakal itu ada turun pertolongan atau bantuan. Allah akan membantu kita, mengingat kita dengan caranya. Dan kemudian, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dzira'an wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Sedetik demi sedetik, sedepa demi sedepa, sejengkal demi sejengkal, semakin dekat kita mengingat Allah, maka Allah akan semakin selalu lebih dekat dengan kita. Hebatnya itu. Bahkan ketika kita mendekati Allah dalam kondisi jalan kaki, ini kan kita ke masjid jalan kaki sebagiannya dalam rangka zikir, dalam rangka mengingat Allah. Bahkan Allah lebih cepat langkahnya ketimbang langkah kaki kita. Artinya sampainya pertolongan Allah ini akan Allah percepat melebihi cepatnya langkah kaki dan larinya kita. Dalam hadis yang lain Allah sampaikan dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala wa malaikatuhu sayyaratun yattabi'una majalis az-zikri fa idza wajadu majlisan fihi dzakarallah qa'adu ma'ahum wa haffa baina ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'a bainahum wa bainas sama'id dunya. Dan Allah menyampaikan begini nih, inna Allah ta'ala wa malaikat, sungguhnya Allah dan malaikatnya sayyarah. Nah, bahasa makna aslinya sayyarah itu kan mobil. Di sini maknanya berkeliling. Jadi rahmat Allah dan malaikatnya ini berkeliling, Pak. Keliling nyari majelis-majelis zikir. Ketika mereka menjumpai faida wajadu majlisan fihi dzakarullah, ketika mereka menjumpai majelis yang mana itu adalah majelis zikir, mereka akan duduk di situ ma'ahum beserta para jamaah. Ini kalau kita majelis ini zikir begini, Pak, kan kita memang nggak ada yang kasyaf ya. Secara pandangan batiniah kita memang kita masih zahiriyah semua, nggak ada yang bisa lah bahasa yang lagi sini secara umum ya. Kita nggak tahu yang siapa saja yang hadir di masjid ini pada pagi hari ini. Bahkan kalau zaman Nabi itu, ketika Nabi ngaji, ketika Nabi pengajian,
itu jin-jin itu datang, Pak. Kalau nggak percaya nanti baca surat jin. Mesti dijelaskan, jin itu sama seperti kita, ada kelompok-kelompok, ada kaum-kaum, ada utusan-utusan. Kalau zaman dulu sampai baiat dengan Nabi. Nanti setelah baiat, mengambil ijazah dari Nabi, kemudian kembali ke kaumnya untuk mendakwahkannya. Jadi jin itu yang alim ya alim, Pak. Yang brutal-brutal. Tapi katanya pernah dengar itu, sealim-alimnya jin itu sebrutal-brutalnya manusia. Begitu. Makanya banyak orang yang kalau kita menjumpai orang-orang, kalau bahasa ya dulu mungkin barangkali pernah ada orang yang bahasanya kesurupan gitu ya. Itu kalau kesurupannya jin yang muslim itu, yang pinter, kita ngaji, dia ngaji, Pak. Dibacain Yasin, dia bilang saya hafal Al-Quran malahan. Banyak jin hafal Al-Quran, Pak. Ngajinya dulu banyak yang sama Nabi. Makanya kadang yang susah kalau udah kena kesambet itu bahasanya, kalau jin itu yang ngerasukin itu jin yang muslim itu yang pinter, ngeluarinnya udah susah. Di ngajiin dia ngaji, dibacain Quran dia ikut baca, nggak ada takut-takutnya. Di ruqyah biasa aja, karena udah kebal ya, udah pinter. Nah ini jadi Allah, ini yang dimaksud adalah rahmatnya Allah beserta para malaikatnya keliling nyari majlis-majlis zikir. Ketika mereka menjumpai majlis zikir, qa'adu ma'ahum, duduk bersama bareng-bareng. Wa hafa ba'duhum ba'do, menyatu dengan yang lainnya. Bi ajnihatihim, seraya memayungkan sayapnya malaikat itu, Pak, jamaah sekalian. Ini lagi masjid di atas ini nih. Sayap malaikat dihamparkan sampai di sini disampaikan ya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai zikir itu memenuhi dari majelis zikir sampai dengan langit dunia. Bahasanya diwajahin, ditampung sama malaikat itu, ditampung sama malaikat, dibawa. Nah ini faidah tafarroku, ketika sudah selesai itu pengajian majelis taklim, malaikat kembali naik ila sama, sampai ke langit, sampai kemudian menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim, sampai Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum, min aina ji'tum, dari mana kalian datang. Ini kita sambil belajar bahasa Arab sedikit ya, perkata min, dari, aina, dari mana, ja'a, satu orang, ji'tum, kalian, berarti banyak malaikatnya. Dari mana kalian datang, dari mana, ditanyakan baru datang tuh. Sampai akhirnya, padahal kan Allah tahu. Fayaquluna ji'na min indi ibadika fil ardi yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka wa yas'alunaka. Qala ma yas'aluni, qalu yas'aluna jannataka. Qala wa hal ra'au jannati, qalu illa ya Rabb. Qala fa kaifa law ra'au jannati, qalu wa yastajirunaka. Qala wa mimman yastajiruni, qalu min narika ya Rabb. Sampai akhirnya kemudian malaikat datang naik ke atas sampai ke langit, ditanya oleh Allah, dari mana kalian datang? Kami hadir ya Allah dari berkunjung ke hamba-hambamu di bumi. Mereka adalah hamba-hambamu yang yusabbihunaka, bertasbih kepadamu di majlis itu, wa yuhallilunaka, dan bertahlil di majlis itu, wa yumajjidunaka, dan yang memuji-muji engkau ya Allah, mengagung-agungkan engkau ya Allah. Wa yas'alunaka, qala ma yas'aluni,
Terus maksud kalian setelah datang dari bumi, dari majelis taklim di bumi itu, majelis zikir itu, datang ke sini mau laporan apa? Apa yang mau diminta? Qalu yas'alunaka jannataka. Kami hanya minta surgamu ya Allah ya Rabb. Allah menyampaikan, wa hal ra'au jannati, bukankah kalian setiap hari bisa melihat surga? Qalu la ya Rabb. Qala fa kaifa law ra'au jannati. Enggak, bukan maksudnya itu, bukan untuk kami surga itu. Nah terus buat siapa? Illa ya Rabb. Qala fa kaifa law ra'a jannati. Qalu wa yastajirunaka. Dan kami bukan hanya minta surga ya Allah, kami minta diselamatkan dari siksa api neraka. Untuk siapa? Bukankah kalian juga sudah melihat neraka itu seperti apa? Kok kalian minta diselamatkan? Bukankah kalian nanti tempat kembalinya bukan di neraka? Qalu la, bukan untuk kami lagi ya Allah ya Rabb. Surga itu yang kami minta bukan untuk kami. Neraka yang kami minta keselamatannya juga bukan buat kami. Kami juga bukan mau melihat surga dan nerakamu ya Allah ya Rabb. Terus buat siapa? Tapi buat hamba-hambamu yang ada di bumi, wa yastaghfirunaka, yang istighfar kepadamu ya Allah, yang memujimu ya Allah, yang ngaji semata-mata untuk engkau ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahum. Kalau memang itu permintaan kalian wahai para malaikat, qad ghafartu lahum, sungguh saya mengampuni mereka. Wa a'taituhum, dan aku akan memberikan kepada mereka ma sa'alu, apa yang mereka minta. Wajirtuhum, dan akan kami selamatkan mereka semuanya dari siksanya api neraka. Qala fayaqulun ya Rabb fihim fulan abdun khata wa innama marram fajalasa ma'hum. Qala fayaqulullahu ta'ala walahu qad ghafartu lahumul qaum. Ya Allah ya Rabb, di sana ada bukan hanya orang-orang majelis taklimnya, majelis zikirnya saja, tapi ada orang yang dari jauh mampir ke situ dengan tujuan pengen ngaji, dengan tujuan pengen taubat. Itu apakah bagaimana? Dia juga saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian. Fa yaquluni ya Rabb fihim fulan abdun khata wa inna ma marra fajalasa ma'hum. Ada seseorang laki-laki yang berdosa ya Allah ya Rabb. Ketika lewat majelis itu, dia juga ikut duduk, ikut ngaji bareng. Terus apakah mereka diampuni? Qad ghafartuhumul qaum la yashki jalisihim. Mereka juga saya ampuni wahai malaikat sekalian, duduknya mereka tidak akan sia-sia, duduknya mereka adalah ibadah. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma amila ibnu adam min amalin anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Sahabat Mu'adz menyampaikan, tidak ada amalnya ibnu Adam selain amal yang menyelamatkannya dia dari azab Allah, selain zikrillah, min zikrillah, selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, bagaimana kita beruntungnya diberikan kesempatan untuk lisan ini selalu berzikir, pikiran ini selalu terfikir akan nikmat-nikmat Allah, terfikir akan pedihnya azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita alhamdulillah diberikan kesempatan, ditempatkan oleh Allah di satu tempat yang mana orang-orangnya juga ahli zikir, ditempatkan satu tempat yang mana fasilitasnya untuk zikir semuanya ada, dan kita diberikan waktu dan kesempatan untuk zikir. Maka jamaah sekalian, jangan sekali-kali kerjaan kita, duniawi kita, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggak seberapa kalau dibandingkan dengan ampunan Allah. Dunia, kerjaan yang kita cari mati-matian selama ini tidak lebih hanya sebatas air yang menempel pada jari ketika kita celupkan di tengah-tengah air samudera. Yang nempel hanya itu pun maksimalnya yang kita kumpul-kumpulkan selama ini. Bukan meremehkan urusan dunia, tapi dibandingkan dengan rahmat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka dunia tidak akan mampu sebanding dengannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ayo kita kerjanya kita digiatkan,
tapi jangan sampai lupa ada hak ruhani, ada hak jasmani yang harus kita tunaikan melebihi dari itu semuanya, yaitu meninggalkan semuanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, tema pagi hari ini berkaitan dengan zikir dan juga taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menggugah hati dan pikiran kita menyadari betul kalau bahwasanya Allah selalu ada mengawasi kita kapanpun, dimanapun, dalam keadaan kondisi apapun. Jadi jangan sekali-kali kita memiliki alasan untuk menjauh dari Allah. Kita mencari-cari alasan untuk semakin kita meninggalkan perintah Allah. Jangan pernah sekali-kali mencari alasan bahwasanya kita sibuk, kita nggak sempat, kita nggak bisa karena urusan duniawi kita nggak. Duniawi penting karena kita masih hidup. Duniawi penting karena kita masih butuh, tapi sepenting apapun dibanding dengan rahmat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu membandingi, menyaingi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan rahmatnya. Jemaah sekalian, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Sudah masuk waktu syuruk ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah wa ridha lillahi minas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.